bersyukur. Pada pagi hari ini kami sungguh rindu Tuhan, memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau layakkan kami terlebih dahulu. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran dosa kami. Kami akui kami begitu banyak kelemahan, kami begitu banyak kekurangan. Seringkali apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami, menguduskan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Engkau untuk menyembah-Mu. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, hanya nama-Mu saja ditinggikan selama-lamanya, seumur hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Engkau ajaib Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, sebab hanya Kau yang layak dipuji dan ditinggikan. Kami mau datang lebih dalam lagi ya Bapa, ke hadirat-Mu. Layakkanlah kami masuk di dalam hadirat-Mu. Bawa kami ya Roh Kudus, bawa kami ya Roh Kudus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Kau yang hebat Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, hanya Kau yang layak terima hormat kami, terima sembah kami. Tiada yang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima Tuhan, sembah kami, pujian kami, hormat kami, yang mari sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, katakan lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih, katakan ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Dengan imanmu katakan ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, hanya satu-satunya, tiada yang lain yang kami sembah, Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dengan keadaan baik, dengan keadaan bersemangat Tuhan, dan kami mau menyembah Engkau lebih lagi, dan kami mau bersorak-sorai pada hari ini untuk mempermuliakan namamu. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ketika kita beriman pada Tuhan, maka semuanya bisa kita lakukan. Amin. Karena bukan kita yang melakukan, tetapi siapa? Yesus sendiri yang melakukan. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari bersyukur karena kita punya iman di dalam Yesus Kristus yang melakukan perkara yang besar. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Dia Raja kita yang telah menyelamatkan kita semua. Jangan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
agung, lebih dahsyat lagi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Beri tepuk tangan paling dahsyat. Siapa raja kita? Yesus. Siapa yang harus kita takuti? Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dia raja kita yang dahsyat. Mari bersyukur kepadanya. Bahwa pujian yang terbaik buat Tuhan kita Yesus, sebab Dia penolong, penebus kita. Hanya Kau Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Sujud menyembah, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hanya Kau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Mari lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Kau. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari semua buat Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Hanya Kau saja Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Kami akui Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, sebagai penguasa hidup kami. Kepadamu lah Tuhan kami berbakti, Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Katakanlah, Kau yang berjaya, berjaya.
Hari dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Hanya Yesus Raja kita, yang kepadanya kita hanya patut menyembah dan takut pada Dia. Haleluya. Mari kita duduk kembali. Kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau tinggikan Engkau saja, melebihi segalanya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Dan kami rindu Roh Kudus, kuasai kami, ajari kami untuk menyembah Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Jika kami boleh menyembah Engkau, jika kami boleh memuji Engkau, itu semua karena karunia-Mu bagi kami. Kami mau beriman dan takut akan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai respon kami mau kembalikan Tuhan setiap berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami.
yang Kau curahkan kepada keluarga kami Tuhan. Kau mau mengembalikan persepuluhan dan persembahan kami dengan rasa sukacita di hati. Dan kami percaya kami tidak berkekurangan, kami berkecukupan bahkan berkelimpahan, sebab Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena yang Kau jamah tangan-tangan yang sudah memberikan dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Saya undang pendeta Thomas. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti firman. Bahkan Roh Kudus bimbing kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami benar-benar memiliki keluarga yang kuat seperti yang Tuhan inginkan pada saat Tuhan membentuk lembaga keluarga di dunia ini. Berkati anak-anak kami yang juga sebentar mereka juga akan beribadah di ruang yang lain. Dengan cara mereka, Tuhan bimbing guru yang mengajarkan. Biar Roh Kudus memberkati mereka semua, sehingga sungguh anak-anak terus bertumbuh, semakin besar, semakin sehat, semakin mengerti tentang Tuhan. Bahkan suatu saat mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih. Tuhan berkati orang tua mereka, sehingga Tuhan juga menjamah, sehingga semua sungguh dijadikan Tuhan sarana bagi anak-anak kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita diberkati, dan akan terus memiliki keluarga yang kuat. Tema bulan Oktober tentang keluarga. Mengapa Tuhan mendirikan lembaga keluarga di bumi ini? Minggu yang lalu kita telah belajar bahwa keluarga menjadi tempat atau dipakai Tuhan untuk membentuk karakter. Jadi pembentukan karakter itu tempatnya adalah dalam keluarga, lingkup yang paling dekat dengan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar membangun keluarga yang kuat. Kita akan membuka firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama, Bapak Ibu bisa menyiapkan melalui Alkitab. Kita buka Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita akan baca bersama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila ia memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kalau kita membaca Mazmur 128 ini gambaran keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia. Dikatakan bahwa istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bukan berarti istri akan menjadi gemuk, bukan, tapi gambaran akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, artinya yang rajin, yang melakukan aktivitas yang bertanggung jawab dalam keluarga. Kemudian dikatakan anak-anak kita akan seperti tunas pohon zaitun, menyenangkan anak-anak kita, dan bahkan akan diberkati pekerjaannya. Dan ini sungguh-sungguh menggambarkan keluarga yang kuat. Nah, saudaraku, saya pribadi mempunyai pandangan bahwa keluarga bagi saya itu sangat penting.
Saya berkata, saya bisa kuat menghadapi masalah-masalah di luar, masalah apapun, masalah pekerjaan, masalah cacian, masalah apapun, asalkan benteng terakhir saya, yaitu keluarga saya. Asalkan keluarga saya kuat, saya mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Tapi sebaliknya, jikalau keluarga saya menjadi goyah, keluarga saya berantakan, keluarga saya tidak harmonis, tidak rukun, apapun yang saya hadapi itu membuat saya tidak mampu bertahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak orang bekerja dengan sukses, dia bekerja dengan berhasil, mungkin mendapatkan gaji yang cukup tinggi, mendapatkan jabatan yang tinggi, dan bahkan mungkin ada seorang Kristen yang pelayanan juga baik di gereja, pelayanan yang luar biasa. Tetapi jikalau keluarganya tidak bahagia, pasti keluarga itu ada sesuatu yang hilang. Pasti ada sesuatu yang dirasakan sangat penting itu hilang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena keluarga itu segalanya. Tuhan menciptakan keluarga di dalam dunia ini, nah supaya keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya inilah yang menjadi kerinduan kita semuanya pada saat kita membangun keluarga. Tidak ada seseorang yang menikah mengharapkan masalah. Tidak ada pada waktu menikah mengharapkan kekacauan. Tapi harapannya pasti memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa saling menopang satu sama lain. Walaupun dalam perjalanannya ada mengalami perpecahan, perpisahan, masalah, tapi pasti pada waktu menikah menginginkan keluarga yang akan dibangun adalah keluarga yang sangat-sangat harmonis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini ada 3 tanda yang kita akan pelajari, bahwa keluarga yang kuat itu memiliki tanda-tanda seperti ini. Kita akan pelajari dari Mazmur tadi. Yang pertama kita akan belajar tentang tanda yang pertama itu, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dapat memanage waktu, dapat mengelola waktu dengan baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, seseorang yang hidup pada zaman sekarang, itu zaman modern ini, biasanya fokus hidupnya atau pandangan hidupnya atau yang dapat dikatakan orang dapat menilai keberhasilan seorang itu dinilai dari yang pertama adalah harta yang dimiliki. Saya percaya kalau kita memiliki harta yang banyak, orang berkata bahwa orang ini sukses. Atau dia mempunyai jabatan, mempunyai pendidikan yang tinggi, orang menilai pasti orang ini sukses. Kenapa? Karena mempunyai jabatan yang tinggi di dalam pekerjaannya. Atau memiliki berbagai kekayaan yang ada. Ini biasanya pandangan orang untuk menilai keberhasilan seseorang itu adalah mengenai harta yang dimiliki, jabatan kedudukan yang ada, dan segalanya yang dimiliki itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya banyak orang hidup ini fokusnya pada hal itu. Fokus hidupnya bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan yang baik, menghasilkan uang yang sebanyak mungkin. Fokus mereka itu kenapa? Karena orang menilai itu. Sehingga banyak orang berbondong-bondong supaya dikatakan sukses, sehingga mengejar hal-hal itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bekerja itu harus bekerja keras. Zaman sekarang tuntutannya tinggi. Saya nggak tahu nanti tahun depan pasti semakin mahal ongkos-ongkos biaya. Walaupun pemerintah dalam kampanye, baik kampanye presiden, kampanye gubernur, kampanye bupati, semua menjanjikan yang indah. Semua menjanjikan sekolah yang gratis, makan siang yang gratis, apalagi DKI Jaya menjanjikan
transportasi gratis untuk orang yang lansia. Nanti kalau saya naik busway gratis, saudaraku. Kalau benar. Jadi semuanya indah. Tapi masalahnya kenapa? Banyak orang masih mengalami kesulitan. Di mana kesulitannya? Di mana letak kesalahannya? Ada banyak kartu-kartu sosial. Tetapi juga masih mengalami kesusahan pada hari-hari ini. Sehingga banyak orang berbondong-bondong bekerja. Suami bekerja sekarang gak cukup. Di Jakarta rata-rata suami istri bekerja. Kenapa? Karena kebutuhan standar hidupnya besar. Saya membaca standar hidup di Jakarta itu per orang sekitar berapa kemarin? Jadi rata-rata sekitar 14 juta kalau keluarga. Itu di Jakarta. Itu termasuk biaya-biaya makan, biaya pendidikan, biaya ini, macam-macam saudaraku. Itu sebabnya tidak cukup suami bekerja. Rata-rata istri juga menolong bekerja. Untuk apa? Supaya mencukupi segala kebutuhan keluarga itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena suami istri bekerja, suami bekerja di kantor, punya target yang ditetapkan kantor. Ada target-target yang harus dicapai oleh kantor di mana suami bekerja. Demikian pula ketika istri bekerja juga ada target-target yang ditetapkan kantor di mana istri itu bekerja. Sehingga suami mengejar target, bekerja keras. Demikian pula istri bekerja keras. Sehingga ketika pulang di rumah, ya sama-sama loyo. Sama-sama capek. Karena tuntutan kantor masing-masing. Ketika pulang rumah, bawaannya emosi. Karena mungkin target yang di kantor suami tidak beres. Belum beres. Target dari kantor istri di mana kerja juga tidak beres. Sehingga pulang uring-uringan. Dan saat uring-uringan itu sangat sensitif. Di situ letaknya sering terjadi konflik antara suami istri. Itu bukan disebabkan di rumah, kadang-kadang bawaan dari kantor. Sangat sensitif. Itu sebabnya saudaraku perlunya memanage waktu. Perlunya mempunyai manajemen waktu yang baik. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 31 dikatakan Yesus saja yang punya kekuatan sebagai Tuhan, Yesus juga memanage waktunya. Kita perhatikan dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi Yesus mempunyai pengelolaan waktu yang baik. Yesus saja istirahat. Pasti kita juga harus mengelola waktu bagaimana supaya bekerja juga perlu waktu istirahat. Perlu refresh. Bukan itu saja, tapi juga ada perlu waktu yang lain, saudaraku. Ada waktu untuk keluarga. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12, saudaraku, dikatakan bahwa usia kita itu, Alkitab mengatakan itu 70 tahun. Umur hidup kita cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya sakit, sengsara. Karena itu Daud berkata, ajarlah ya Tuhan kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Mengingat hidup kita sekitar 70 tahun, kalau masih kuat bisa 80 tahun, selebihnya itu sengsara, saudaraku. Kalau sudah 80 tahun sudah mulai sengsara. Kemarin saya mengunjungi teman saya yang sudah 73 tahun, sudah mulai sakit-sakitan. Dia berkata, Pak,
Sekarang itu kalau saya berdiri itu nggak langsung begini, gini aja. Ini. Nah, mulai jalan tuh gini. Itu baru 72 tahun saudaraku. Sudah mulai lupa. Sudah mulai sengsara. Nah, jadi kita harus sadar waktu kita itu terbatas. Itu sebabnya perlu waktu untuk istirahat, perlu waktu untuk keluarga. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari pekerja, jikalau itu tidak membuat keluarga bahagia, tidak membuat keluarga damai sejahtera, nah saya merasa itu sia-sia, saudaraku. Fokus kita yang Tuhan harapkan adalah pada keluarga. Kita bekerja untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga, untuk mencukupi keluarga, untuk membuat keluarga bahagia. Semuanya fokusnya supaya keluarga itu yang menjadi fokus Tuhan. Bekerja itu sarana untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi perlu waktu, perlu manajemen waktu, perlu mengatur, perlu waktu untuk istirahat. Dikatakan lagi perlu waktu kita untuk membangun komunikasi, untuk bersosialisasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Yesus mengajarkan membangun hubungan dengan Bapaknya di surga. Itulah sebabnya Yesus pagi-pagi benar, sebelum aktivitas Yesus menyembah Tuhan, menyembah Bapaknya, menyendiri bersama dengan Bapaknya. Ada hubungan dengan Bapaknya. Memberikan teladan kepada kita bahwa kita itu diciptakan Tuhan. Satu-satunya yang ciptaan Tuhan punya roh adalah manusia, dihembusi roh Allah. Supaya apa? Supaya kita punya hubungan dengan pencipta kita. Membangun hubungan, bukan hanya kebaktian di gereja, saudaraku. Tapi secara pribadi, kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu menyembah Tuhan. Saudaraku, pengalaman saya ketika saya mengalami beban yang berat, ketika saya menyembah Tuhan, itu bebannya berkurang, saudaraku. Bebannya berkurang. Menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, akan membuat beban berat kita akan berkurang. Kenapa? Karena kita ingat, punya pengalaman, pada waktu kita mengalami kesusahan, Tuhan pernah menolong kita. Terus sebabnya kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan. Kita juga perlu membangun hubungan dengan sesama kita. Dalam hal ini juga dengan keluarga, anggota keluarga, perlu komunikasi. Keluarga kita, anak-anak kita butuh waktu, butuh kehadiran kita sebagai orang tua. Kita perlu bersekutu, perlu ada waktu bersama dengan keluarga. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang ibu, mungkin dia sedang ada masalah, gitu ya. Masalah kemudian sedang goreng-goreng, gitu ya. Goreng-goreng. Anaknya ini cerewet, anaknya itu sekitar 5 tahun ya, mungkin seusia Sherin ya. Mah, kenapa sih mah kok digoreng gitu ya? Ya biar mateng, biar dimakan. Dia kenapa? Kok digoreng kenapa? Ya pokoknya ya untuk dimakan. Iya mah, kenapa enggak direbus? Macam-macam saudaraku. Ibu ini lama-lama bingung menjawab dan jengkel. Setelah itu hanya datang lagi ibu goreng-goreng. Mah, kenapa sih mah? Rambutnya mama kok sudah mulai banyak putihnya. Oh ini namanya uban. Iya kenapa? Kok keluar ubannya kenapa mah? Mamanya jawab. Ya itu karena kamu nakal. Jadi setiap kamu nakal, uban mama, rambut putih mama bertambah. Semakin kamu nakal, uban mama, rambut putih mama semakin bertambah. Anaknya diam sejenak, diam. Mah, kalau begitu, rambutnya oma itu putih semua. Berarti mama nakal ya. Udah, diam kamu. Saudaraku, ini komunikasi yang tidak baik. Seringkali kita memberikan jawaban anak-anak kita ini menganggap anak kita nggak ngerti, tapi
sadar bahwa apa yang disampaikan orang tua itu akan terekam. Satu saat itu akan keluar. Itu sebabnya perlu komunikasi yang sehat, perlu memberitahukan yang benar, yang baik, apa yang terjadi supaya anak bisa mengerti sesuai dengan bahasa anak itu. Nah, saudaraku, kalau sudah capek, saudaraku, itu emosional. Biasanya kalau sudah emosional itu detak jantungnya itu sudah lebih dari 100 itu. Kencang banget. Ya. Dan itulah sebabnya perlu menurunkan ritme pekerjaan, ketegangan itu. Itu sebab perlu istirahat, perlu refreshing. Tidak perlu mahal. Perlu ada waktu bersama dengan keluarga, tidak perlu mahal. Dan itu sangat diperlukan untuk supaya kita bisa menggunakan waktu. Karena mungkin sudah lelah dalam pekerjaan, tuntutan suami di kantor, tuntutan istri di kantor, tuntutan yang besar, kecapean pulang menimbulkan ketegangan, dan itu sangat rawan terjadinya masalah-masalah konflik di dalam keluarga. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat yang kedua apa? Apa yang kedua? Tanda yang kedua apa supaya kita menjadi keluarga yang kuat? Nah, kita akan membaca, saudaraku, di dalam ukuran sukses manusia itu seperti yang saya katakan tadi itu, apa yang kita miliki. Pernah suatu saat ada seorang pendeta berkata pada saya, menurut Pak Thomas sukses nggak dalam pelayanan? Saya berkata, saya sukses. Dia ketawa. Ya, kenapa ketawa? Ya, Pak Thomas tuh jemaatnya cuma 20 kok sukses. Kalau sukses itu jemaat Pak Thomas itu di atas 500, 300 itu sukses. Dia tunjuk contoh, ini loh pendeta ini sukses karena jemaatnya banyak. Terus lama kemudian teman saya itu berkata, Pak, sudah dengar belum pendeta ini yang dibanggakan tadi? Dia keluar dari gereja, dikeluarkan gereja. Kenapa? Ya, selingkuh. Pak, saudaraku, orang sedang melihat kebesaran itu diukur dari apa yang didapatkan. Ya, kalau pendeta ukurannya ya jemaatnya besar, banyak. Kalau kita bekerja ya kita mendapatkan apa? Rumahnya bagus, itu sukses. Mobilnya bermerek, itu sukses. Tetapi kita belajar ukuran sukses bagi Tuhan itu adalah tetap setia. Masalah berkat itu pemberian Tuhan. Jadi mari kita akan fokus di sini bahwa ukuran sukses masa kini itu adalah mengarah kepada materialistis. Semua diukur dengan materi. Punya apa? Punya kekayaan berapa? Punya rumah besar apa? Punya mobil apa yang bermerek dan sebagainya. Nah, karena materialistis terpengaruh kepada gaya hidup yang mewah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Dikatakan di sini ayat kedua,
akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah materialistis. Semua diukur dengan uang. Semua diukur dalam nilai-nilai nominal. Semua diukur dengan segala yang berkuantitas. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari bagian kedua ini bahwa tanda yang kedua orang punya keluarga yang kuat itu punya gaya hidup yang sederhana. Punya gaya hidup yang sederhana. Saudara, gaji saudara, uang saudara, penghasilan saudara itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Amin. Ini janji Tuhan. Berapapun gaji saudara, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tetapi tidak akan bisa cukup mungkin jikalau untuk memenuhi gaya hidup saudara. Ya, kalau kebutuhan itu ya makan di kaki lima bisa itu. Nasi bisa. Kantong kita cukup membayar nasi di kaki lima. Tapi kalau gaya hidupnya mewah, makan di bintang 5 ya nggak cukup. Nggak cukup. Terus sebab itu Tuhan ingin supaya kita memiliki gaya hidup yang sederhana. Tidak usah melihat orang lain. Setiap orang punya berkatnya sendiri masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Kita jangan menyamakan. Wah, enak ya. Si A itu penghasilannya 50 juta per bulan. Tetapi tahukah enggak bahwa orang yang penghasilan besar itu juga pergumulan yang besar. Punya pergumulan yang besar. Jadi jangan kita bandingkan. Katanya apa? Ojo dibanding-banding gitu ya. Ya udah. Kalau kita memiliki gaya hidup yang sederhana, bahwa gaji saudara, penghasilan saudara, itu pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Enggak ada ya. Cukup memenuhi kebutuhan saudara. Tetapi mungkin nggak cukup kalau mengikuti gaya hidup saudara. Teman saya ada yang di seminari, waktu masih di seminari itu gaya hidupnya tinggi, saudaraku. Karena dia dapat sponsor banyak. STBI itu seminar itu kebanyakan mahasiswanya dapat sponsor. Seperti saya dulu masuk seminari dapat sponsor dari Australia. Sponsor saya hanya biaya kuliah, asrama, dan buku. Sudah. Tapi ada orang yang mencari lain, dapat sponsor lain. Sehingga ada uang jajan, ada uang baju, ada uang ini. Mulyo dia di seminari paling kaya. Tapi setelah menikah, gaya hidup yang mewah itu susah ditinggalkan. Yang main di desa, harus cari air, nimba. Waduh, marah, nggak nyampe, nggak tahan. Saudara. Kenapa? Karena sudah biasa gaya hidup yang mewah. Semuanya enak, semuanya enak. Jadi saudaraku, mari kita akan melihat bahwa Tuhan inginkan supaya kita memiliki gaya hidup yang sederhana. Sesuai dengan kemampuan kita. Yang Tuhan inginkan itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11 dikatakan. Cukupkanlah dari segala yang ada. Paulus berkata, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan, mencukupkan, tidak mengada-ada, tidak melihat orang lain, tapi mensyukuri apa yang dia miliki. Fokusnya tidak berkata, kok saya belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Tapi fokusnya berkata, Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memberikan saya ini. Mensyukuri apa yang kita miliki, yang diberikan Tuhan. Gak usah mengada-ngada, saudaraku. Gak usah mengada-ngada, gak usah memaksa diri. Buat budget sesuai kemampuan saudara. Semenjak kami menikah sampai sekarang, ya mungkin saya dikatakan kolot ya. Mungkin purba itu kan jadul. Sampai sekarang kami membuat budget setiap bulan. Kenapa? Kami mencoba mencukupkan gaji yang ada. Terus coba perinci untuk perpuluhan sekian. Karena masih punya tanggungan rumah, untuk ngangsur rumah sekian. Hutang harus didahulukan, saudaraku. Perpuluhan, angsuran rumah, ini baru ini. Kalau masih nggak cukup, wah ini perlu ditunda, nggak usah dulu lah, atau dikurangi. Atau kita doakan, kalau Tuhan cukupkan ya udah bersyukur. Saudaraku, jangan sampai kita mengada-ngada ke bawah gaya hidup yang mewah tadi. Kayak kita terbawa gaya hidup mewah, uang kita nggak cukup. Tapi kalau kita dijamin Tuhan bahwa kebutuhan kita itu pasti cukup untuk kebutuhan kita, bukan gaya hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hindari hutang yang konsumtif. Ya nggak apa-apa lah, ngambil di warung situ lah, ngambil warung aja dulu. Ambil warung di sana. Nah, karena pendapatannya nggak cukup, dipaksakan. Habis bulan ditagih, gajian sudah berkurang, nggak semangat bekerja. Kenapa? Karena cara hidupnya yang tidak benar, gaya hidupnya tidak benar. Masalahku yang kasih Tuhan, memiliki gaya hidup, milikilah gaya hidup yang sederhana. Miliki gaya hidup yang sederhana. Kenapa? Karena gaya hidup yang sederhana itulah yang membuat kita mengalami bahagia. Amin. Kalau kita ngoyo terus hidup kita capek, lelah, gak akan bisa damai, gak akan bisa bahagia. Karena nuruti gaya hidup kita yang mewah itu. Nah, saudaraku, kita lihat lalu tanda yang ketiga yang Tuhan berikan bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang kuat. Tanda yang ketiga itu adalah penuh kasih, saudaraku. Karena suami istri kerja, ini hati-hati. Kalau yang suami istri kerja hati-hati, biasanya ketegangan itu sering terjadi dan ketegangan itu sering ketemu di rumah. Tadi kalian tuntutan-tuntutan tadi. Dulu sebelum jadi pendeta, saya bekerja. Saya bekerja, istri juga bekerja. Kami sama-sama kerja. Nah, karena pendeta baptis melarang, ya udah istri harus keluar dari pekerjaan. Karena pendeta baptis harus fokus, termasuk istrinya waktu itu. Istri saya keluar. Kemudian saya juga keluar. Dan saudaraku, ketika suami istri bekerja, ini terjadi ketegangan. Karena masing-masing punya tuntutan dari kantor masing-masing. Tuntutan-tuntutan itu membuat lelah. Pulang-pulang capek. Sangat sensitif. Ketika anak bertanya sedikit, udah marah emosinya. Jangan ganggu mama. Mama capek tahu. Datang ke papanya, Pak. Sana dengan mama. Papa capek. Sering terjadi, saudaraku, karena ketegangan tuntutan di kantor itu. Nah, Tuhan ingin dalam keluarga itu tempat kita untuk membangun kasih. Ada waktu membangun kasih dalam keluarga itu.
Kalau kita membaca dalam Roma pasal 5, saudaraku, kitab Roma pasal yang ke-5, saya ingin membaca kita semuanya. Ya, kitab Roma pasal 5 dikatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada sebagian orang berkata, tanda orang dikuasai Roh Kudus adalah bahasa roh, itu omong kosong. Di Alkitab tidak ada. Banyak orang mengejar bisa bahasa roh, supaya bisa tersebut bahwa orang itu dikuasai Roh Kudus. Kenapa? Ya tandanya bisa bahasa roh. Itu enggak ada di Alkitab. Tapi yang jelas dikatakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dikuasai Roh Kudus, tidak dapat dipungkiri, pasti kita ada kasih, bukan bahasa roh. Itu sebabnya mari kita kejar membangun hubungan dengan Tuhan supaya ada Roh Kudus, supaya ada kasih dalam kehidupan kita. Kita mampu melayani dengan orang baik mungkin, tapi dalam keluarga enggak ada kasih, itu omong kosong. Tanda satu-satunya yang jelas dan pasti orang yang dikuasai Roh Kudus adalah memiliki kasih, bukan bahasa roh. Mari kita kejar kuasa Roh Kudus supaya ada kasih. Kalau Roh Kudus menguasai kita masing-masing, kita memiliki kasih dalam keluarga. Nah, kita akan melihat apa sih kasih itu. Jadi bukannya kasih itu lagu, bukan. Kasih itu nyanyian, bukan. Coba lihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 4-7 ini jelas sekali. Apa sih kasih itu? Ya kasih itu sabar. Kita ada kesabaran enggak untuk menghadapi situasi? Kita ada murah hati enggak dalam keluarga? Kita sombong enggak? Egois enggak? Apa kita melakukan yang tidak sopan? Apakah mencari keuntungan sendiri? Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih enggak menyimpan kesalahan orang lain. Dan sebagainya. Jadi saudaraku, kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus itu menguasai kita, itu akan muncul buah roh. Dan buah roh itu adalah kasih. Kita akan bisa mengasihi anak kita, mengasihi suami, mengasihi istri, orang tua, anak-anak bisa mengasihi orang tua. Lalu kita keluar, bisa mengasihi teman-teman di kantor, dan sebagainya. Itu awalnya karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Ya karena perlu ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ya nggak usah mengejar bahasa roh, saudaraku. Nggak apa-apa kok nggak bisa bahasa roh. Tapi sangat sedih jika kita nggak punya kasih. Karena tanda orang yang dikuasai Roh Kudus adalah kasih. Mas saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin merenungkan juga bersama dengan saya. Saya juga harus belajar terus. Ada banyak orang berkata, ya Pak, saya akan berpisah Pak. Lah kenapa? Sudah enggak jodoh Pak. Sudah enggak jodoh. Saudara, di dalam pernikahan itu sesungguhnya bukan untuk mencari jodoh, bukan memilih jodoh. Kalau memilih jodoh enggak ada yang jodoh, saudaraku. Ya tangan kita itu aja enggak sama loh. Bagaimana bisa jodoh? Jadi kalau kita menikah itu, mencari suami istri itu, mencari jodoh, nggak akan bisa ketemu.
Tapi percaya bahwa saudara, orang yang saudara pilih untuk menjadi suami, orang yang saudara pilih untuk menjadi istri, itulah pemberian Tuhan. Itulah jodoh yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan memberikan, saudara, kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ada dua hal yang pemberian terbaik yang Tuhan berikan. Yang pertama itu, pemberian pertama itu adalah memberikan Yesus Kristus, juru selamat kita. Itu pemberian terbaik yang pertama kepada kita pribadi-pribadi. Yang kedua, pemberian terbaik yang kedua yang diberikan pada kita adalah pasangan hidup kita. Amin. Jangan sudah menikah, enggak jodoh, jangan. Itu yang sudah jodoh itu pemberian Tuhan terbaik. Kalau Tuhan memberikan pasti yang terbaik. Gitu. Pak, mosok Tuhan berikan saya itu istri itu cerewet banget, Kak. Cerewet sekali. Ya kalau baru sekarang ngomong cerewet, saya gak betah. Suami saya tuh keras kepala, Pak. Ya emang semua kepala kan keras. Saya percaya istri yang cerewet, suami yang keras kepala, apapun, itu akan mengasah karakter kita. Mungkin kita diberikan suami istri yang cerewet, supaya apa? Nah, supaya kita mendengar nasihat-nasihatnya itu, supaya kita mengubah diri. Karakter kita semakin baik, semakin baik. Ya, suami saya, istri saya itu berbeda dengan saya, Pak. Ya memang begitu, saudaraku. Untuk apa? Untuk melengkapi. Kalau saudara ambil sendok dan garpu, kalau saudara berkata, mana yang baik, saudaraku? Sendok atau garpu? Nggak bisa dinilai. Sendok ini atau garpu ini saling melengkapi untuk makan. Tuhan berikan pasangan saudara untuk memperlengkapi, bukan yang sama, tapi untuk memperlengkapi. Kekurangan suami akan ditutup oleh kelebihan istri dan sebaliknya, memperlengkapi. Jadi suami istri itu pemberian Tuhan yang tepat, yang terbaik. Karena pemberian Tuhan yang terbaik, ya kita harus rawat keluarga kita. Nah, saudaraku, jadi saya ingin mengajak kita, juga termasuk saya, mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Seperti dalam Mazmur 128 tadi. Istri akan rajin mengerjakan, sebagai ibu rumah tangga, bekerja, nggak masalah. Anak-anak akan merasakan bahagia. Dia selalu menyambut ketika orang tuanya pulang dari bekerja dengan penuh kerinduan. Jangan sampai ketika anak pulang, lalu ketika orang tua pulang, anak berkata, pulang lagi. Sedih aku. Saya pernah mengalami, saudaraku, ada seorang anak, ya saya pas kunjungan, saudaraku. Ketika tahu papanya pulang, anaknya, pulang, ngapain pulang? Anaknya masuk kamar, takut, saudaraku. Senang kalau kita mendengar anak kita capek-capek kerja, mendengar pulang papanya pulang, anaknya menyambut, papa, lalu merangkul. Itu indah sekali. Anak mengharapkan suasana seperti itu. Istri yang kebanyakan lebih banyak waktu di rumah merawat anak-anak. Itu indah sekali. Dikatakan seperti dalam Mazmur 128 tadi. Mari kita akan memiliki gaya hidup yang sederhana. Dan yang ketiga, mari kita akan mengungkapkan kasih dalam keluarga.
Milikilah keluarga yang kuat. Sekali lagi, keluarga yang kuat itu jika punya manajemen waktu. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu orang tua bersama dengan anak-anaknya, bersama keluarganya. Yang kedua, miliki gaya hidup yang sederhana. Belajar mencukupkan. Gak usah mengada-ngada. Sesuai kemampuan. Tuhan berjanji gaji saudara, gaji saya, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara. Tapi mungkin tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup saudara. Dan yang ketiga, ungkapkan kasih di dalam keluarga. Saya percaya kalau keluarga kita kuat, masalah apapun kita hadapi, kita akan mampu. Karena dalam keluarga kuat itu, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman ini, Bapa. Kami terus melihat kehidupan kami masing-masing. Kami mengoreksi kehidupan kami yang mungkin tidak sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mampu mengubahnya. Terima kasih Bapa di surga. Bimbing kami terus. Berkati kami supaya kami menjadi keluarga seperti rencana Tuhan membentuk keluarga di dalam dunia ini. Keluarga yang kuat, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memiliki kebahagiaan yang sejati dalam hidup mereka. Karena ada waktu yang dikelola dengan baik, karena memiliki gaya hidup yang sederhana, mencukupkan dari yang ada, karena ada mengungkapkan kasih satu sama lain dalam keluarga itu. Kami rindu Tuhan memiliki keluarga seperti itu. Tolong kami supaya kami bisa mengupayakan dan supaya Tuhan memberkati kami untuk kami mampu melakukan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku, kita akan menyanyikan pujian menjadi respon dan juga tema bulan Oktober ini sebagai doa kita, berkat bagi keluargaku. Kita pujikan pujian ini sebagai ungkapan doa kita, kerinduan kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita nyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan Nyanyikan memberkati dalam hati yang rumah terdalam, keluarga, dari ucapan doa saudara, kerinduan saudara. Tuhan dengar. Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kita pujikan dari atas. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu. Bayanglah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara, renungkan firman yang kita dengar baru saja.
Mari bangun keluarga yang kuat. Keluarga menjadi harapan Tuhan, menjadi alasan kenapa Tuhan membentuk lembaga keluarga di dunia ini. Karena ingin membangun keluarga-keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menjadi saksi bagi Allah di tengah dunia ini. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Hanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu jemaat, katakan sendiri dalam hatinya itu. Bapak Ibu kasih Tuhan suratnya. Sebab Tuhan melindungi. Katakan, Tuhan Tuhan menyinari. Sekali katakan, sebab Tuhan melindungi. Kita bersama-sama nyanyikan. Mari berdiri bersama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing di tangan Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami. Jikalau ada keluarga-keluarga yang saat ini menghadapi pergumulan, Tuhan tolong hadir. Jikalau saat ini ada keluarga yang sedang ada masalah, Tuhan tolong hadir memberikan solusi. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu ini. Berkati keluarga-keluarga yang mungkin mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Yang mungkin mereka sedang ada pergumulan. Bila Tuhan ulurkan kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menolong,
memampukan keluarga itu mengatasi masalah yang ada, yang sekarang dihadapinya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan. Pada minggu depan tanggal 20 Oktober akan ada pelantikan presiden baru dan wakil presiden untuk periode pemerintahan tahun 2024 sampai 2029. Tuhan berkati proses itu. Berikan suasana yang nyaman, yang tenang, yang tetap damai sejahtera. Kami berdoa biar tangan Tuhan memberkati Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029 dan juga Bapak Gibran sebagai wakil presiden periode tahun 2024 sampai 2029. Berkati Tuhan, supaya sungguh-sungguh momen yang bersejarah membuat bangsa kami semakin maju, bertumbuh perekonomiannya, kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan. Tuhan berkati janji-janji saat kampanye, supaya Tuhan berkati sehingga dapat dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pada tanggal 27 November ada pemilihan kepala daerah serentak bersama wakilnya, baik gubernur dan wakil, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya. Tuhan memberikan pertolongan-Mu pada saat masa sekarang ini, masa-masa kampanye bagi konsisten. Tuhan berkati sehingga kampanye itu dilakukan dengan cerdas, sehingga dapat menjelaskan informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh kepala daerah itu. Bapa, berkati supaya rakyat dapat memilih dengan cermat, dengan pertolongan Tuhan, sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang sungguh-sungguh peduli kepada semua rakyatnya masing-masing. Bapa, kami berdoa saat ini untuk saudara kami yang sakit, memberkati untuk Pak Siaan. Kami tidak jemu-jemu berdoa, karena Engkaulah Allah kami yang kokoh dan kuat. Berikan kekuatan pada Pak Siaan untuk tetap percaya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu walaupun di tengah-tengah penderitaan sakit ini. Kami berdoa untuk telinga sebelah kiri Bapak Yonas. Terima kasih Tuhan, perban sudah dibuka. Tapi Tuhan memberkati terus supaya telinga sebelah kiri Pak Yonas akan sembuh seperti semula. Tuhan berkati saudara kami, saudara kita Erika yang saat ini sakit. Tuhan tolong menjamah memberkati Erika dalam pembaringannya. Tuhan memberikan kesembuhan kepada Erika. Engkau yang tahu sakit yang dihadapinya. Tuhan juga memulihkan kesehatan saudara kami David. Beberapa minggu mengalami sakit, Tuhan tolong berkati, berikan kesembuhan. Jikalau saat ini masih sakit, Tuhan jamah David, pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan pujian tersebut refanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Karena pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Sidang jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita menyapa satu sama yang lain, bersalam-salaman juga dengan Pendeta Thomas dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. We